Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester IPS kurikulum 2013 untuk tingkatan kelas 7 SMP atau Madrasah Sanawiyah beserta kunci jawabannya. Tetap fokus ya, karena di Bila Lubna Channel belajar IPS insya Allah menjadi lebih mudah. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Banyak kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing, termasuk dalam mata pelajaran IPS. Salah satunya adalah kata ekonomi yang diambil dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Kata oikonomia artinya adalah aturan negara, aturan rumah tangga, kegiatan manusia, aturan masyarakat. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, aturan rumah tangga. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu gabungan kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut A. Kelangkaan, B. Kebutuhan, C. Keinginan, D. Kemakmuran. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Disinilah tantangan manusia untuk mengatasi kelangkaan tersebut, yaitu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, tersier, kuarter. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Kebutuhan primer. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya, yaitu yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer antara lain makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau rumah. Sedangkan yang kedua, kebutuhan sekunder tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya antara lain lemari, sabun, telepon genggam, dan lain-lain. Yang terakhir, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya perhiasan, jam tangan mewah, dan lain-lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan salah satu kebutuhan manusia menurut intensitasnya, sifatnya, waktunya, atau objeknya. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah kebutuhan menurut waktunya. C. Menurut waktunya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya makanan, minuman, pakaian, pendidikan. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang
adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya seperti gambar di atas, yaitu tabungan. Soal berikutnya. Setiap orang memiliki perbedaan, salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Ririn lebih suka kue tart dibandingkan dengan Vika yang lebih menyukai lumpia. Hal ini menunjukkan perbedaan pendapatan, keinginan, harga, atau selera. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah selera. D. Selera sangat mempengaruhi permintaan konsumsi seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut pun juga rendah. Soal berikutnya. 6. Kebutuhan nelayan di sebatik terhadap perahu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan perahu oleh orang yang tinggal di pegunungan. Perbedaan kebutuhan barang ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya perbedaan faktor selera atau kesukaan, lingkungan atau tempat tinggal, tingkat pendidikan, kedudukan sosial. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, lingkungan atau tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah atau pantai. Seperti contoh di atas, tentu saja orang yang tinggal di pantai akan lebih membutuhkan perahu daripada orang yang tinggal di daerah pegunungan. Hal tersebut karena mereka berbeda lingkungan atau tempat tinggal. Gampang bukan? Kita lanjut yuk. 7. Untuk mendapatkan air mineral dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti membangun pabrik di daerah yang dekat dengan sumber mata air, distribusi dari pabrik yang berada di pegunungan ke konsumen, dan lain-lain. Air mineral merupakan salah satu contoh dari barang substitusi, komplementer, ekonomis, bebas. Ya, jadi jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah C, ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. 8. Perhatikan macam-macam barang berikut ini. 1. Tas. 2. Sinar matahari. 3. Udara. 4. Air mineral. 5. Pakaian. Barang bebas ditunjukkan dengan nomor 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 4 dan 5. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, 2 dan 3, sinar matahari dan udara. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Lanjut. Jika di rumah seorang ibu tidak masak nasi, lalu diganti dengan menyediakan singkong goreng, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari barang substitusi, komplementer, ekonomis, atau bebas. Apa ya jawabannya, sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah A, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain
Nasi bisa digantikan fungsinya dengan singkong. Gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Gampang bukan? Yuk kita lanjut. 10. Biasanya saat menggunakan sepatu, maka harus menggunakan kaos kaki untuk menghindari kaki lecet dan bau. Dalam hal ini, kaos kaki merupakan salah satu contoh dari barang substitusi, komplementer, ekonomis, atau bebas. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain seperti contoh di atas, kaos kaki dengan sepatu. Kemudian contoh yang lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Nomor 11. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan menambah jumlah barang yang dikonsumsi, menambah jumlah jasa yang dikonsumsi, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi, atau mengurangi jumlah jasa yang dikonsumsi. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi adalah 1. Tingkat pendapatan, 2. Tingkat harga barang dan jasa, 3. Ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan cenderung mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, seorang pengusaha dodol mangga memanfaatkan mangga yang tidak tahan lama untuk diolah kembali menjadi barang yang memiliki harga jual lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambahkan nilai guna barang atau jasa yang disebut dengan produksi, konsumsi, distribusi, atau transisi. Sahabat pembelajar, yuk bantu jawab. Ya, jawabannya adalah A. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Sementara konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Gampang bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. 13. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh penghargaan dari pemerintah, berbuat baik kepada sesama manusia, atau D. menarik simpati dari masyarakat. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. 14. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah tukang ojek online membeli makanan di pasar, seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor, tukang sayur menjajakan sayuran ke rumah-rumah, atau peserta didik memakai seragam pramuka.
Kira-kira apa ya contoh yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah B. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Dalam hal ini, montir sedang menghasilkan jasa perbengkelan atau servis sepeda motor. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perhatikan daftar berikut ini. 1. Menjual barang dengan harga murah. 2. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Membantu diskontinuitas kegiatan produsen. 4. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Manakah yang termasuk tujuan kegiatan distribusi? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 1 dan 3. Yuk kita simak dan jawab bersama. Ya, jawabannya adalah C. 2 dan 4. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut: menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat akan barang jasa terpenuhi, agar kontinuitas produksi terjamin. Itulah tujuan daripada distribusi. Kita ke soal berikutnya yuk. 16. Batu yang ada di pegunungan akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan dan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dinamakan nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, atau D. Bentuk. Yuk bantu jawab. Ya, jawabannya adalah A. Tempat. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk, B. Nilai guna tempat, C. Nilai guna waktu, atau D. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna tempat lebih mewakili pada contoh di atas, karena batu yang ada di pegunungan tidak akan bernilai kalau hanya ada di pegunungan, tetapi akan lebih bertambah nilainya ketika dibawa ke toko bangunan. Mudah bukan? Yuk kita ke soal berikutnya. 17. Banyak barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai. Akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. Hal ini merupakan salah satu contoh dari nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, atau D. Bentuk. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Bentuk. Seperti soal sebelumnya, setiap barang akan memiliki nilai guna utilitas yang berbeda. Pada contoh di atas, lebih kepada pada contoh soal di atas, nilai barang akan lebih pada contoh soal di atas lebih sesuai pada nilai guna bentuk, karena kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi barang yang lain seperti susu kedelai, tempe, tahu, dan lain-lain. Mudah bukan? Yuk kita ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Seorang ibu memilih pakaian dengan harga yang lebih murah di pasar malam Binalawan dibandingkan membeli pakaian di pasar yang ada di sekitar rumahnya. Hal ini menunjukkan motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, atau kegiatan ekonomi. Apa ya jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah B. Prinsip ekonomi. Secara umum, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia, dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil
yang sesuai dengan diharapkan dan maksimal. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Ibu tersebut di atas lebih memilih berbelanja di pasar malam Binalawan. Meskipun letak pasar malam Binalawan lebih jauh, tetapi harganya lebih murah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 19. Perhatikan daftar berikut ini. 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. 2. Mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah yang tinggi. 4. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu. Manakah yang termasuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 1 dan 3. Yuk bantu jawab. Ya, jawabannya adalah B. 2 dan 3. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain menggunakan bahan mentah dengan mutu baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah, atau menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Soal terakhir pada bahasan kali ini. 20. Siswa mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada saudaranya yang sedang mengalami musibah tsunami di Banten. Tindakan ini merupakan salah satu motif ekonomi, yakni memenuhi kebutuhan, berbuat sosial, mendapatkan penghargaan, atau memperoleh kekuasaan. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Hal ini disebut sebagai motif ekonomi berbuat sosial. Ya, kita telah bersama-sama mempelajari soal penilaian akhir semester IPS part 1. Semoga sahabat pembelajar dapat mudah memahaminya ya. Pada video berikutnya, kita akan membahas soal PAS IPS part kedua. Tetap semangat dan sehat ya sahabat pembelajar. Sampai jumpa.